Oke. Jadi untuk video ini kita feedback untuk salah satu pelanggan yang ada beberapa request. Pelanggan tersebut ingin beli Hakko 942 tapi karena terlalu mahal dan dia ingin untuk solder yang harganya itu kriteria itu soldernya itu harga 1,5 jutaan. Terus butuh panasnya yang stabil, terus matanya itu tidak sulit, terus salah satunya adalah high frequency. Karena dia misalkan katanya dia sebelumnya pakai Deco, terus matanya cepat habis, terus kadang-kadang kalau awal-awal masih panas, setelah lo pakai lama nanti udah mulai nggak panas gitu loh. Jadi dia ingin pilih sekarang untuk ganti ke station, tapi dia juga takut kalau misalkan nanti beli rupanya nggak bagus ya kan. Terus kita cerita di tempat kami ada garansi servis yang gratis spare part selama 3 bulan, tidak termasuk elemen trafo gitu kan ya, kayak matanya kita nggak termasuk, tapi ada gratis servis juga untuk setahun dan selamanya gratis konsultasi gitu. Jadi setelah dari situ dia ingin kita rekomen karena dia di kita solder banyak sekali. Dia juga bingung mau misalkan pilih yang mana ya, dan dia minta kita yang rekomen. Nah, jadi video ini kita bikin, nanti kita upload di YouTube ini, YouTube Om Lapisto, sekalian bisa lihat sama subscriber kita yang lain ya. Tapi sebelum misalkan masuk ke dalam video ini, jangan lupa subscribe dulu, terus loncengnya enggak ya, lonceng hidupin loncengnya. Oke. Jadi untuk pertama kita tipe apa nih? Only Fixtool ST1 Plus. ST1 Plus. Iya. Oke. Ini kelebihannya apa nih? Tipe ini kelebihannya, ini adalah satu tipe solder yang kita bisa bilang request. Jadi request ini dia memakai trafo yang 5 ampere. Nih berat sekali. Terus pakai kipas. Nah, kalau cuma kipasnya itu sistemnya itu langsung nyala terus pakai casing aluminium ya, aluminium. Terus dia itu pakai mata T12 ya, ya. Terus pakai solder, pakai itu. Dan di sini kita akan ceritain tentang kekurangannya dulu ya. Ya. Dia kurangnya apa tuh? Kalau kekurangannya itu untuk tipe ini dari segi gagang ya kan, dia bukan halus banget, jadi untuk finishingnya masih standar ya kan. Tapi kalau untuk misalkan terus kedua, untuk kalian lihat di belakangnya pakai kipas, bagi yang suka nggak suka suara ya, agak berisik sih sebenarnya. Tapi tujuannya kan untuk mendinginkan si ini, jadi biar awet banget ya kan. 10 tahun juga apa-apa, 20 tahun juga apa-apa kan. Udah pakai aluminium, terus udah pakai pendingin lagi ya kan. Trafonya cukup besar, mau 24 jam 36 jam terserah ya, dia bisa kuat ya, yang penting elemennya kuat ya. Tapi dia punya ini pasti selalu, kata orang itu kepala kita dingin lah. Ya kalau kepala dingin kan enak itu. Lebih kalau panas udah nanti pecah nanti itu kan. Nah kayak terus kalau bagi yang mau pakai ground, silakan pakai ground. Di belakang sini bisa colok ground dan tarik ke kabel ke lantai ke bawah tanah ya. Sistem terus itu kekurangannya. Iya, kelebihannya apa? Kekurangannya ada juga dari segi warnanya mungkin nggak mencolok ya. Tapi itu cuma itu. Tapi satu lagi kekurangannya, harganya lumayan nih. 1, lebih. 1.300.000 lebih. Ya, 1.350 kalau nggak salah. Kita yang untuk yang versi ini. Jadi ST1 ini kita punya banyak versi. Jadi ada versi yang trafonya
5 ampere, trafonya 3 ampere, trafonya switching yang ringan, tanpa kipas, ada kipas ya kan. Ya. Jadi terus misalkan dia punya sistem super panas atau dia punya sistem yang standar yang itu macam-macam gitu. Nah, jadi kalau harganya mahal nih, apa nih kelebihannya nih? Kalau bilang dia harga mahal, sebenarnya kalau dibanding dengan yang spek yang sama, yang udah pakai T12 dan pakai trafo misalnya begini, dia ini tergolong murah sekali. Ya. Jadi ini adalah sebelumnya itu memang orang lagi banyak beli Hako, kan mahal tuh Hako, 2 jutaan, 3 jutaan misalkan. Itu yang second. Kalau yang barunya mungkin 5 jutaan, 4 juta lebih, 4,4 gitu ya. Ya. Nah, tapi kita tahu sesuai dengan spek, sesuai dengan itu, kita mampu kita misalkan bikin sesuai dengan dia punya sistem sampai pemakaian kayak Hako. Ya. Cuman kayak misalkan dia punya finishing, terus dia punya itu counter di dalam, itu enggak setinggi dia. Ya. Terus tapi dari misalkan trafo kita jauh lebih besar dari yang Hako punya yang tipe itu. Ya. Tipe apa sih itu? Terus kalau Hako 942 kan dia punya kunci, kalau yang ini nggak punya kunci. Ya, ini nggak punya kunci. Nah, terus untuk lagi posisi yang paling penting seperti kabel, tetap pakai yang bagus. Ini pakainya lentur anti panas kabelnya. Ya. Untuk dudukan ya standar aja, ya kan. Dan tapi untuk yang lebih penting misalkan pendingin, kita tetap pakai aluminium casingnya. Ya, jadi tidak bagus, bukan ya. Nah, dan makanya kita rekomend untuk tipe ini untuk si pelanggan kita. Dan nggak hanya tipe ini nih, kita disuruh pilih untuk sekitar 4 atau 5 tipe kan. Dan kita akan nanti ada tipe lain. Tapi sebelumnya kita cerita dulu tentang tipe ini dulu. Yuk kita tes. Dan sistem yang kita di sini adalah sistem yang akurat. Jadi gini, kalau misalkan dia pakai solder, dia punya mata solder yang panasnya berapa dan perintah berapa, otomatis di sini kelihatan. Ya. Jadi sesuai dengan pengalaman yang kita tes, kalau misalkan dia pakai mata solder yang dari yang biasa, yang Cina, yang murah, pada saat dia misalkan udah sekitar 300 atau 400 derajat, ya kan, di sininya akan loncat. Nah, loncat itu dia maksudnya gini, satu posisi adalah perintah kita, misalkan kita setting 350, tapi dia mengukur panas rupanya 365, jadi toleransinya itu agak tinggi. Nah, tapi kalau dia misalkan pakai mata solder yang ori, ya, misalkan yang Hako atau yang high kualitas, dia itu akan toleransinya akan jauh lebih kecil. Misalkan 350 dia cuma hanya 355, jadi kelihatan digitalnya itu nggak gitu loncat. Ya. Dan kalau misalkan tipe yang begini, elemennya itu kan di mata solder. Setiap kita ganti mata solder, pasti kita ganti elemen. Terus untuk misalkan mata soldernya pasaran yang biasa itu sekitar 35 ribuan, tapi itu terlalu parah ya, terlalu jelek ya. Mendingan beli yang 75an ya kan, agak bagusan. Atau kalau misalkan mau agak ujungnya agak tajam, agak bagus, agak itu ya merek mekanik 98.000 ya. 98.000 ya. Kayak mungkin nanti kedepannya kita masuk merek Bakon juga sekitar begitu ya. Terus kalau misalkan yang agak bagusan bisa beli yang Hako tapi second ori. Hako second ori 135an, 140an ya kan. Terus untuk Hako ori yang baru itu antara 250, 350, 400 lebih, tergantung tipenya, dia punya ujung mata soldernya yang apa. Ya. Ya. Dan untuk tipe yang T12 dia ganti mata solder itu sangat gampang, kita tarik gitu loh, dan pasang lagi. Seharusnya pada saat pasang sebaiknya itu dimatiin, ya, jangan hindarin korslet, ya. Oke, sekarang kita coba hidupin. Mana hidup?
Bentar. Itu salah, itu bahasa salah itu colokannya. Tunggu. Membawa. Oh iya. Ya oke, sip. Nah, ini kalau misalkan keluar SE begini berarti itu elemen nggak connect. Ya. Nah, kita akan cek kemungkinan daerah ini nggak connect. Atau jadi kalau solder biasanya kalau misalkan rusak, ya kan? Kita kan ganti elemen. Kalau soldernya misalkan rusak. Kalau misalkan solder kayak gini dia rusak, yang dia ganti elemen sama elemen misalkan. Tapi elemen dia harus ganti sama mata soldernya sekaligus. Sama ininya sekaligus. Panas. Bentar, tunggu. Nah, ya. Kayak gini. Senggol. Jangan kacau, itu yang baik yang benar. Nah, ini kipasnya langsung nyala, ya kan? Tapi kalau misalkan bagi yang itu, ini juga kipas bisa kasih on off juga, ya. Atau kalau mau pakai kipas juga bisa, harga beda-beda. Ya, jadi, nah kalau ini dia pada saat pakai misalkan mata solder yang tidak ori. Jadi ini untuk ini nanti dia dapatnya mata solder yang tidak ori, yang bukan ori ya. Misalkan, tapi sekarang misalkan saya atur di itu. Jadi kemampuan solder ini dia bisa mendeteksi mana mata solder yang bagus dan mana mata solder yang biasa. Nah, ini kan posisi 200 lebih yang kita aturkan. Nah, posisi sekarang dia mengukur itu ada 275, 273. Ya, di sini ada lubang kalibrasi. Ini apa? Ini kalau misalkan menyala berarti dia itu sedang misalkan menambah panas ya. Jadi kalau misalkan solder ini dia, nah ini toleransinya sekitar 10 derajat nih. 20 sampai 13 derajat. Kalau misalkan mata soldernya nggak ori. Kalau mata solder ori dia lebih kecil. Kadang-kadang sampai nggak ada. Jadi ini cara, ini juga ada sensor untuk misalkan auto sleep. Jadi dibiarin dan dibiarin lama, nanti dia akan kembali ke 200. Nah pas saat dia ke 200 itu dia berarti udah sleep artinya. Saat kita angkat naik, kita bisa misalkan matiin hidupin atau kita goyang, dia sensornya kembali itu dia hidup lagi. Ya, ini kita taruh dulu. Coba kita lanjut lagi ke tipe berikutnya. Agak gesernya. Nah selanjutnya ini kita akan, kenapa kamu matiin? Katanya mau dites dia punya itu. Nah, dia kayak udah connect lagi. Apa? Panas. Panasan ya. Oke. Sekarang kita juga rekomend dia ini adalah salah satu tipe plugin apa dari merek Luke ya. Merek Luke. Luke tipe ini adalah tipe touchscreen, ya. Jadi soldernya itu udah pakai sistem operasian itu pakai touchscreen. Bukan. Nah,
Jadi untuk yang tipe ini dia masih pakai mata yang 900 m ya. Nah cuman ini dapatnya dia matanya yang tipe B ya, tipe B tapi yang gemuk ya, yang jarang lihat sebenarnya. Nah ini pasang gini. Nah ini untuk S9 ini dia udah 90 watt ya, 90 watt, dan dia memakai elemen dari Jepang. Elemennya itu Hakko, ini kelihatan coba, jadi elemennya itu Hakko ya, 90 watt ya. Tapi dia dia ini masih depri, belum dia masih satu tingkat lagi baru high frequency. Tipe ini masih belum high frequency ya. Jadi cuman ini udah di dalam misalkan yang tipe soldering yang tipe 900 m udah tipe yang paling tinggi ya, paling tinggi elemennya. Nah colokan yang begitu ya, itu cabut dulu yang itu, jangan kena goyang ini tuh, jangan goyang gagang ya. Ini kan kita gagang nih, sekarang posisinya lagi nggak dipegang nih, jangan dipegang, coba kameranya dia. Nah ini posisinya nggak dipegang, nggak di apa-apa, dia turun ke bawah. Jadi sekarang ini posisi lagi slip nih. Tapi dia selebihnya itu maksudnya dia itu bukan benar-benar itu sampai habis, sampai off, tapi dia sampai ke posisi 200. Tujuannya itu biar mata saudara tidak pada kondisi yang panas terus yang bisa membuat mata saudara itu cepat rusak. Atau misalkan dia punya umurnya jadi berkurang. Nah, oke. Sekarang untuk misalkan ini kita masuk lagi ke lupe, kita lihat lupe, bukannya kayak gini. Kekurangannya dari tipe ini adalah dia belum high frequency, tapi dia udah 90 watt, udah cukup bagus, dan dari segi harga juga lumayan tinggi. Terus misalkan brandnya brandnya saat ini nggak gitu populer, tapi legendaris, udah termasuk satu brand yang bagus ya. Jadi terus satu lagi, kadang-kadang itu agak susah cari spare part karena tipe ini dia punya spare part tidak sama dengan merek-merek lain. Beda sendiri. Oke? Beda sendiri. Tapi tetap lewat kita juga kita bisa dapatin spare partnya ya, tenang. Nah itu Pak. Nah ini udah hidup. Oh hidupnya udah pakai gitu. Ini pakai touchscreen kan? Ini colok gak? Colok. Oke. Colokannya ada masalah nggak? Coba ambil pakai power ini. Ya. Ya.
nggak hidup. Kalau powernya masalah lagi kalau bawah. Sudah lah. Coba. Ya ini produknya kayak bermasalah. Coba kita ambil satu produk yang sama lagi. Nanti kita tes ya. Coba langsung lagi ke ini. Langsung lagi ke tipe 3. Untuk tipe ini ProSkit dari Taiwan ya. Udah punya sertifikat CE, ROS, ESD ya, terus USB, TV ya, okay. Udah standar ISO 9001 ya. Jadi packingannya juga ya, untuk kekuatan packingan macam-macam. Ini untuk logo. Terus ini untuk gagang solder. Ini untuk control power. Terus ini dia punya batok, ini juga solder. Oke. Ada. Terus untuk yang solder apa yang ini juga misalkan pakai 900M atau tipe S apa, ini tipenya SS256. Nah, mata soldernya juga banyak nanti itu pakai 900M. Nah, elemennya juga udah yang keramik ya, Taiwan punya ya. Untuk tipe 26 ini dia itu dia punya power adalah 60 watt ya, 60 watt. Jadi dia juga ada tipe yang 90 watt juga, hanya saja harganya itu lebih tinggi tapi lebih bagus. Saya akan ceritakan itu. Coba kita ada itu nggak, ada OB nggak? Kecil atau besar? Besar. Biar kita bongkar dia dalamnya kayak gimana.
Ya coba. Terlalu besar. Terlalu besar. Terlalu kecil. Enggak ada lagi. Ini obeng jelek banget. Patah. Min ya, obeng min kan? Nah, itu yang itu. Bintang semua. Ayo. Cara bukanya gimana? Nah, jadi kalau yang ini dia memakai Almed ya, Almega ya. Saudara apa? Dia punya CPU-nya, ada CPU-nya, dan dia lihat trafonya. Nah, trafonya ini ya 2,5 ampere. Jadi outputnya itu 2, sampai 2,5 ampere, 0,5 ampere sampai 2,5 ampere ya. Ya. Terus kita akan tes. Sekarang kita akan tes dia punya sistem. Terus ya, sistemnya itu udah LCD ya, LCD. Cara mengaturnya itu pakai putar, terus bisa tekan. Dia punya channel 1, channel 2, channel yang udah punya channel 1. Terus
Ya, channel 1 nih, channel 1. Terus channel satunya 250 atau berapa kita bisa itu atur. Kita atur di, misalkan kita pindah dulu, pindah ke 2. Channel 1 kita bikin di 350. Ini channel 2. 3. Jadi misalnya gini. Ini channel 1. Oke. Channel 1 kita pilihnya di 300. Ya. Habis itu kita pindah ke channel 2, 350, channel 3 450. Habis itu kita matiin. Nah, sekarang di sini dia ada kunci, ada misalkan sinyal itu harusnya gelombang, dia punya gelombang berpanasnya. Terus kalau ada misalkan dia punya deal, misalkan dealnya itu 242 sekarang. Kita misalkan setting lagi, kita mau setting berapa? 300. Ya. Panasnya langsung 318. Ya. Terus dia bisa pilih Celsius atau Fahrenheit. Sama dia ada misalkan ada pintu sleep, ada misalkan lampu, terus ada misalkan suara, ya, ada suara, ada lampu, terus ada misalkan kunci. Nah, kunci itu yang dia sistemnya itu pakai password. Jadi sistemnya itu kayak misalkan yang Hako 942 dia pakai kunci, tapi sistemnya pakai kunci kayak plastik gitu. Kalau ini dia pakai password. Ya. Oke. Sekarang kita udah bawa lagi yang Luke yang itu. Coba. Ini hidup. Nah, kalau misalkan untuk tipe yang ini, dia itu sistem, kalau ini kan cuma LED kecil, ini LCD, ya kan? Kalau ini dia LED juga, tapi kalau ini operasionalnya dia pakai potensio, ini pakai potensio yang tipe apa, yang kualitas tinggi, yang dia punya multi potensio lah ya. Terus kalau yang ini dia sistemnya touchscreen, jadi misalkan kita on, kita pakai sistemnya itu on. Entah mana itunya. Udah, ini kan on ya. Nah, on pertama dia 200. Nah, aku tinggal setting paling rendah itu 200. Nah, tinggal kita setting mau di berapa. Nah, settingnya touchscreen. Nah, sistem touchscreen ini nanti kita biasain. Nah, sekarang kita taruhnya 242. Di sini ada titik indikatornya. Ya. Tadi timah yang dipakai mana? Buka dulu. Nah, ini walaupun pakai Hako tapi tingkat pemanasannya itu enggak secepat ya, karena itu cepat, ada delay waktunya ya.
terus jadi 3 tipe ini yang kita rekomen. Terus misalkan kekurangan dari tipe ini kadang-kadang itu dia bisa terjadi misalkan error atau misalkan itu kalau misalkan elemennya, karena elemennya itu di luar daripada si solder ini. Jadi kalau misalnya elemennya itu bermasalah, ini akan ikut bermasalah ya. Jadi saat pilih elemen harus pilih yang tepat. Terus kelebihannya dia udah memakai trafo yang 5 ampere. Kita buka. Kita buka ini. Ya, coba buka. Tadi kan kita udah lihat yang kalau untuk yang oke saya tidak akan bongkar karena dia sistem parkin. Kalau misalkan kita bongkar mesti hati-hati, tidak misalkan tidak boleh buru-buru, takutnya ikut nanti putus. Jadi memakai trafo 5 ampere. Habis itu dia pakai IC controllernya itu Samsung. IC controllernya itu Samsung ya. IC controllernya itu SP3 Samsung. Habis itu selain 3 tipe ini yang pakai trafo ya. Kita juga rekomen satu tipe yang pakainya switching. Coba. Ini juga tipe T12 dan dia dapat mata ini satu paket ini dia dapat mata 3 ya, mata 3. Switching dia ringan. Ini ada on off. Habis itu dia ada 2 macam temperatur yang overhead sama temperatur yang biasa. Terus bisa begini. Kondisi misalkan ini dia itu temperatur bisa sampai 500-an. Ya. Kalau posisi misalkan ini temperaturnya itu panas banget. Jadi 4 pilihan ini Bapak silakan pilih. Nanti ada pertanyaan tinggal kita tanya lagi. Sampai di sini. Ada pertanyaan lagi hubungi marketing atau hubungi saya langsung. Nanti saya akan jelasin. Oke? Sampai di sini.